perbandingan ini sebenarnya udah diterangkan waktu kalian SMP. Nah, di UTBK itu tuh ada lagi bab perbandingan. Soalnya kalau PK-nya, PK UTBK itu tuh nggak semua matematika di SMA, bisa aja di SMP. Soalnya PK itu lebih ke dasar matematika gitu. Nah, oke, langsung aja. Soal yang pertama. Sebenarnya ini udah ada pembahasannya di bawah. Nah, ini. Tapi kita coba bahas lagi. Yang pertama, Ana dapat menyelesaikan pembuatan tugas makalah selama 24 hari. Sedangkan Ana dan Ani beda loh ya. Sedangkan Ani dapat, ini tipu, dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 40 hari. Jika Ani dan Ana bekerja sama, berapa waktu yang mereka butuhkan? 2 menit ya. Kerjain dulu, nggak apa-apa. Jawaban ini belum tentu benar ya. Oke, udah ada yang dapat? Udah ada? 15, Kak. Udah, Kak. 15? Oke. Yang 15 gimana tuh caranya? 1/1 per 24 per 1 per 40. 1 per 24 24. plus 1 per 40. Oh, seperti ini. Mungkin ada yang cara lain? Atau sama juga? Sama semua. Sama ya? Oke, kita lihat ke pembahasannya. Benar kok isinya 15. Nah, ini. Nah, caranya Ana itu kan 24 hari. Nah, si Ani itu 40 hari. Nah, berapa hari jika mereka bekerja bersama-sama? Pastinya lebih cepat ya. Nah, tadi benar. Ini 1 per 24 ditambah 1 per 40. Tetapi hati-hati. Di sini nanti adalah dikalikan silang. Jadi itu 8 per 120 itu belum isinya. Melainkan harus dikalikan silang. Di sini. Jadi ini 1 per X plus Y itu ketika Ana dan Ani bekerja sama. Kenapa diper? Karena gini, kan ketika mereka ngerjain bersama-sama tentunya lebih cepat. Nah, maka dari itu ininya ditambah. Terus per itu karena biasanya kalau hari itu tuh menentukan ininya, perperannya. Beda lagi kalau nanti di soal selanjutnya mungkin ada itu tuh tanpa ada perperan kayak yang sebelah ini. Nanti bakal kelihatan bedanya. Nah, Ana 24 hari, Ani 40 hari, berapa mereka ketika mereka bersama-sama, caranya benar tadi 1 per 24 plus 1 per 40. Nah, di sini harus diingat-ingat lagi, kalau ada
penjumlahan pecahan itu yang pertama ialah disamakan penyebutnya. 24 dan 40 itu bisa 120. Faktor terdekat dari 24 dan 40 itu 120. Nah, 24 ke 120 itu kan dikali 5. Kalau bawah dikali 5, maka atas juga dikali 5. Kalau yang ini 40 ke 120 itu kan dikali 3. Kalau bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Nah, kalau udah kayak gini, jadilah ini 5 plus 3 per 120. 5 tambah 3, 8. 8 per 120. Terus kalau udah kayak gitu, dikalilah silang. X tambah Y, ini tuh bisa kalian misalin A mungkin. Atau apa. Kalau kalian bingung, mungkin nanti kalian bakal kaliin silang kayak gini, nggak usah. Kaliin pelangi, nggak usah, langsung aja X plus Y itu hasilnya, gitu. Jadi, X plus Y sama dengan kali 8, dikaliin silang. 1 dikali 120, 8 dikali X plus Y, biarin X plus Y aja, nggak usah diapa-apain, soalnya yang kita cari adalah X plus Y-nya. Nah, 8 dipindah ruas, kali kalau pindah ruas ke kanan jadi bagi. 120 per 8, hasilnya 15 seri. Ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham nggak? Bisa dilanjut. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk membuat 12 kue tar dibutuhkan 7 kg tepung terigu. Toko kue Rindu Dia mendapat pesanan membuat kue 108 kue tar. Berapa banyak tepung terigu yang mereka butuhkan? 1 menit cukup ya ini. Oke, gimana? Apakah benar isinya 63? Benar. Atau ada jawaban lain? Benar. Benar, oke. Kita coba ya. Kan ini caranya. Kita lihat ke ininya. Ketika toko Rindu Dia, nah langsung aja. Ketika 12 itu 7, maka 108 berapa gitu. Nah, langsung aja dibikin kayak gini. Kalau 12 sama dengan 7, maka 108 berapa X gitu. Terus habis itu dikaliin silang. Dikaliin silang seperti yang ada di bawah sini. Nih, 12 dikali X, 12X, 108 dikali 7, 108 dikali 7. X sama dengan 108 dikali 7 per 12. Nah, ini biar kalian memudahkan nggak usah dikaliin dulu. Kalau misalnya angkanya nanti besar banget. Makanya ini nggak aku kaliin, tapi langsung aku coret. 108 dibagi 12 itu 9. 9 dikali 7, 63. Ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Ini perbandingan senilai ya, Kak ya? Iya, senilai. Oke, Oke, ini oke. masih gampang. Ya, sip. Nomor 3. Ini pembangunan rumah baruku direncanakan selesai dalam 120 hari oleh 16 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, jumlah pekerja ditambah 8 orang. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan rumah baruku tersebut adalah 1933 ya.
Oke. Clue-nya. Kalau ditambah pekerja, harinya ini makin sedikit apa makin banyak? Banyak. Harinya loh. Makin dikit dong. Makin dikit, Kak. Ya, sedikit ya. Soalnya kan yang kerja makin banyak. Yang kerja ditambah 8. Berarti ini perbandingan apa? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Iya sih, benar. Oke. Kalian isinya apakah 80 hari semua? (80) Atau ada jawaban lain? Selain 80, ada? Nggak ada, Pak. Oke, berarti 80 semua ya. Kita coba lihat. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai itu dibalik. Kalau tadi yang bawah ini, yang kue tadi, kan kalau 12, 7, 108, X langsung kan, 12 sama dengan 7, 12 per 108 sama dengan 7 per X. Nah, kalau ini dibalik. Jadi misal 120 sama dengan 16 itu dibalik. Bukan 16, tapi 16-nya ditaruh bawah. Soalnya dia berbalik nilai. Karena tadi yang kalian bilang, kalau ininya tambah, ininya hasilnya nanti kurang. Bukan di atas 120, melainkan di bawah 120. Seperti itu. Nah, caranya masih sama. Masih dengan perkalian silang. Kalau udah sampai sini, terus kita cari X-nya berapa. Udah ketemu 80 hari. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Lanjut. Cukup. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, 4-nya kebanyakan 1. 4. Perbandingan uang tabungan Awan, Bumi, dan Cinta adalah 6:5:4. Selisih uang tabungan Awan dan Cinta adalah 1 juta. Jumlah uang tabungan ketiganya adalah gimana? Ada yang ditanyakan? Udah dapat isinya? Udah. Bener ini. Oke, bener ini? Iya. Oke, kita lihat ya ke pembahasannya langsung. Nah, Awan, Bumi, dan Cinta punya uang dengan perbandingan 6:5:4. Uang Awan, selisih uang Awan dan Cinta, berarti uang Awan dikurangin uang Cinta, itu hasilnya 1 juta. Nah, kita misalin Awan A, Bumi B, Cinta C. A min C sama dengan 1 juta. Nah, terus kalau ada perbandingan, ini tuh dibikin XX gitu. Jadi nanti hasilnya itu tuh belum tentu isinya, melainkan itu masih X-nya. X-nya itu nanti, nah ini, yang A sama dengan 6 dikali X. 6 dikali hasil X-nya, gini. Nah, ini, perbandingan ini, tuh dibikin 6X banding 5X banding 4X. Nah, kenapa digituin? Karena biar nanti mempermudah di sininya. Nah, ntar pas di sini langsung dikaliin kalau udah ketemu X-nya. Nah, A min C itu kan berarti perbandingan ini
6x min 4x sama dengan 1 juta. 6 min 4 itu bisa langsung dikurangin karena variabelnya sama-sama x, jadi langsung dikurangin 6x min 4x sama dengan 2x. X-nya berapa? X-nya 5 juta karena 1 juta dibagi 2. Oke, langsung lanjut ke ini kan yang ditanyakan berapa total uang mereka. Kita cari tahu dulu awan uangnya berapa, bumi uangnya berapa, cinta uangnya berapa. Tinggal ngaliin aja. Ini kan tadi misalkan 6x, 5x, dan 4x. X-nya udah ketemu 5 juta, tinggal dikaliin. Kalau yang awan dikali 6, yang B bumi dikali 5, yang C cinta dikali 4, terus hasilnya dijumlahin. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham. Paham, Mbak? Oke. Kayaknya soal perbandingannya udah habis. Iya, udah habis. Kita lanjut ke kuis yang berikutnya. Mau tentang apa? Limit, Adanya Kak. tentang apa ya? Eksponen. Oke, limit. Limit tak hingga. Ini banyak banget yang nanya kayak, Kak, limit itu ada nggak sih di PK? Nah, kalau menurut aku ya, ada enggaknya itu tergantung LTMPT. Tahun kemarin juga banyak yang biasanya nggak keluar jadi keluar. Kayak logaritma itu jadi keluar kemarin. Terus yang bidang yang ruang itu juga keluar. Nah, itu tergantung sama LTMPT-nya. Jadi pelajari semuanya, tapi pelajari materi prioritas dulu. Nah, kalau limit tak hingga ini, kenapa aku bikin kuis? Soalnya ini nggak perlu ngitung. Kok nggak perlu ngitung, Kak? Jadi itu ada rumus-rumus tertentu. Kayak nomor 1. Itu isinya 2/5 langsung dilihat dari ininya aja. Kok bisa gitu? Iya, ketika limit ini dilihat ya. Bentar, dibuka dulu. Nah, ini kan limit tak hingga. Limit tak hingga ketika ini dan ininya sama, pangkat tertingginya sama, maka kita tinggal lihat dua koefisiennya. Gitu. Cuma gitu. Gimana? Ada yang mau tanyain? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, paham ya? Ya. Jadi itu. Terus ada lagi yang nomor 2. Ini. Limit tak hingga lagi. Tetapi ini koefisiennya berbeda. Pangkat tertingginya berbeda. Yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Nah, ini jadinya seperti ini. 0. Karena apa? Karena nanti ya kalau dihitung itu tuh berapapun di per 0 yang atas itu kan pasti 0. 0 di per berapapun itu kan hasilnya 0. Makanya kalau jadi ada 2 kesimpulan ya. Kita dari atas sampai bawah tadi ada 2 kesimpulan. Yang pertama tentang kalau aku bilangnya NM aja ya. Pangkat tertinggi yang atas aku misalin N. Pangkat tertinggi yang bawah aku misalin M. Nah, ketika N sama dengan M, itu maka berlaku tergantung koefisien. Nah, kalau yang N-nya lebih kecil daripada N, maka hasilnya 0. 2 kesimpulan, diingat-ingat. Nah, terus lagi ini. Yang ini. Limit tak hingga, nah koefisien pangkat tertingginya besaran yang atas daripada yang bawah. Maka dari itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, tak hingganya ini tapi negatif. Karena apa? Karena koefisien dari ininya negatif. Gitu. Tadi berarti udah 3 kesimpulan ya. Kalau N-nya lebih besar dari M, maka nya tak hingga. Tapi tergantung. Tak hingga atau min tak hingga. Sampai 3 ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini gimana?
dikalikan akar bawahnya. Boleh. Hasilnya berapa? Apakah 1 atau ada yang lain? Ini soalnya. Gimana yang lain? 1 kah hasilnya? Bingung nggak? Bingung? Bingung. Oke. Kalau ini kan koefisiennya sama. Pangkat tertingginya sama. Sama-sama pangkat setengah. Ingat sifat eksponen kalau ada akar itu tuh sama dengan X min 2 pangkat setengah. Sini paham kalau ada akar pangkat setengah? Paham? Paham, Mbak. Paham. Nah, oke. Jadi ini semuanya ini pangkat setengah, ini pangkat setengah, ini pangkat setengah, ini pangkat setengah. Nah, caranya kalau kayak gini itu tuh kita lihat koefisiennya. Nah, ini koefisien dari X itu kan akar 1. Ini koefisien dari X adalah akar 2 diper. Ini koefisien dari X adalah akar 1 juga. Yang ini akar 2. Ditambah akar 2. Nah, akar 1 tambah akar 2 per akar 1 tambah akar 2 hasilnya 1 bukan? Iya. Nah, Iya, Kak, gitu betul. ya caranya. Ada yang ditanyakan tentang ini? Belum, Enggak. Kak. Lanjut saja. Paham, Kak. Paham ya? Oke. Ini dipelajari di materi kelas 12 peminatan. Isinya 1 benar. Kalau ini berapa isinya? 2/9. 2/9? Ada jawaban lain? Atau sama semua? 2/3. Oke, ada yang lain lagi? Atau semuanya ngikut? Kalau nggak 2/3 ya 2/9. Oke, dilihat lagi ya. Ini. Ingat. Ini itu X kuadrat. Nah, ini X. Jadi harus jadiin X dulu. Makanya X-nya keluar. 9-nya juga ikut keluar. 9 kalau keluar kan jadi 3. Berarti 2/3. Ada yang tanya kan? Enggak, Kak. Oke. Sip. Wah, udah habis. Udah habis. Lanjut lagi. Ke yang mana? Eksponen atau bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat. Oke. Ini soal PK bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, ini aku tulisin. Bentuk sederhana dari 64 pangkat 2/3 kurung dipangkatin min 1/2. Berapa isinya? Benarkah isinya 1/4? Iya, Kak. Benar. Benar, Kak. Oke. Kita lihat. Oke, benar. Caranya ini 64 diubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa?
64, 2 pangkat. 6. 6. Ya, ya benar-benar. 2 pangkat 6. Terus ini 6 itu dikali 2/3. Dicoret-coret, ini 2, berarti 2 kali 2 itu 4. Terus dikaliin dengan min setengah. 4 sama 2 dicoret jadi 2 kali min 1. Berarti 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2, sifat eksponen. Kalau ada min kayak gini, pengen positif harusnya dikebawain seperti ini. Jadi 1/2 pangkat 2. Jadilah 1/4. Benar. Paham semua? Paham. Paham, Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 pangkat min 2. Ini seperti ini. 2 pangkat min 2 min 2 pangkat min 3. Berapakah bentuk sederhananya? Seperlapan, Kak. Oke, ini benar ya. Ada jawaban lain atau sama semua? Kayaknya sama semua nih. Iya kan, sama. Oke. Jadi yang pertama langsung dibuat perperan kayak yang atas tadi, yang ini ya, kayak yang itu. Nah, jadinya 1/2 pangkat 2 min 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4. Ini itu sama dengan 1/8. Terus disamain penyebutnya. 4 dan 8 itu disamain jadi 8. Kalau yang bawah kali 2, yang atas kali 2. 2 min, ini nggak usah dikaliin apa-apa, jadi min 1. 2 min 1, 1. 1/8. Paham semua ya? Paham. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini. Akar 180 min 2 akar 80 ditambah akar 245. Berapakah hasilnya? Kalau kecepatan bilang ya. Apakah isinya benar 5 akar 5? Gimana? Nge-stuck di mana? Udah sama isinya 5 akar 5? Oke. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, akar 180 itu ialah 36 dikali 5. Kenapa nggak yang lain aja, Kak? Karena gini, 180. Nah, ini poinnya ada di 36-nya. Biar nanti bisa dikeluarin. Dikeluarin kan jadi 6-nya. Kayak gitu. 80 juga sama. 16 dikali 5. Kenapa 16? Karena nanti biar bisa dikeluarin jadi 4. Kayak gitu. 245 juga sama, 49-nya, 49 biar bisa dikeluarin jadi 7. Nah, terus kalau udah kayak gitu, udah dikeluarin, nah ini 2 kali 4 akar 5. Nah, karena di poin ini, itu udah sama-sama akar 5, ketika akarnya sama, maka bisa langsung dijumlahin aja. 6 min 8 ditambah 7, tapi akar 5-nya jangan dilupain.
Ini hasilnya. Gimana? Ada yang tanyakan? Tanya aja nggak apa-apa. Kalau kecepatan bilang. Oke, paham semua? Paham. Aman? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini. Hasil dari 3 akar 2 dikali akar 75 dibagi akar 54. Berapakah hasilnya? Sama 5? Akar 75 itu dikali berapa nanti pokok yang ada yang bisa dikeluarinnya gitu. 25 kali 3. Iya benar. Terus 54 juga gitu. Nah, hasilnya 5. Tuh dari tadi yang udah dijawab sama teman kalian. Akar 75 itu adalah akar 25 kali 3. 9 Iya. kali 6. Iya. Suara aku jelas nggak? Atau macet-macet? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, sip. Nah, terus 54 itu tadi yang udah dibilang juga 9 akar 6. Kenapa? Gini, ini itu pokok yang harus bisa dikeluarkan kayak yang atas ini. Gitu, kalau poin di akar tuh gitu. Nah, jadi kalian gini. Hafal kan pasti kalau 1 kuadrat itu berapa, 2 kuadrat berapa, 4 kuadrat berapa. Nah, itu aja soalnya buat dasar kalian di ini. Itu dia paling buat dasar di ini. Soalnya nanti kalau bentuk akar tuh pasti kayak gitu. Nah, terus 25 ini dikeluarin 5, 9 dikeluarin 3. Nah, ini berbeda dengan konsep yang atas. Kalau yang atas itu kan nggak bisa langsung ini langsung dikurangin atau dijumlahin kalau ininya nggak sama. Kalau sama baru bisa. Nah, kalau ini tuh terserah. Nggak sama pun bisa. Karena perkalian dan pembagian. Nah, ini kan jadi 15 akar 6 itu ya jadi dari 3 kali 5 yang dalam kurung dikaliin yang dalam akar dikaliin dalam akar. Gitu. Jadi 3 kali 5, 15. Akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6. Terus diper 3 akar 6. Akar 6 sama akar 6 bisa dicoret. 15 sama 3 dicoret hasilnya 5. Ada yang tanyakan? Enggak, Kak. Oke, masih ingat ya materi SMP? Oke, lanjut ke nomor terakhir. Nomor 5. Bentuk sederhana dari 6/3 min akar 6. Dikalikan sekawannya 3 min akar 6. Sekawannya ini. Sekawannya berapa? 3 ditambah akar 6. Akar 6. Iya, sip. Bener banget. 3 tambah akar 6.
Benar hasilnya ini? Benar, Kak. Oke, kita cek di pembahasan dan kunjaunya. Nah, seperti ini. Benar ya tadi sekawan dari 3 min akar 6 ialah 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6 juga. Nah, di sini, ini nih yang bawah. Bentar. Ini yang bawah. Yang 3 min akar 6 kali 3 min akar 6. Itu kan berarti 9. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Jadi kalau ada kayak gini tuh pasti nanti yang depan dikurangin yang belakang. Jadi 9 dikurangin 6. Ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Nah, karena 6 kuadrat itu kan 6. 3 kuadrat itu kan, ini kalian masih ingat rumus yang ini? Ketika A kuadrat min B kuadrat sama dengan ialah A min. Jadi kalau ada kuadrat depan dikurangin kuadrat yang kedua ini. Jadilah 9 min 6. 3. Terus 18 plus 6 akar 6 ini dikaliin pelangi. 6 kali 3 dan 6 dikali plus akar 6. Seperti ini. 18 ditambah 6 akar 6. Nah, terus ini pakai sifat operasi bilangan. Dikeluarin 6-nya. Jadilah 3 plus akar 6. Terus 6 ini bisa dicoret dengan 3 yang bawah. Jadilah 2. Berarti 2 dikali, ini sebenarnya masih ada step ini. Tambah akar 6. Terus dikaliin pelangi jadi 6. Plus 2 akar 6. Ada yang tanyain? Nggak ada? Enggak ada. Lanjut. Ke yang mana? Tadi limit udah. Ke eksponen ya. Eksponen. Iya. Oke, kita coba lihat soal eksponennya. Seperti apa? Seperti ini. Satu per 4 diubah jadi kayak ini. Bisa kan? Berapakah nilai X-nya? Ada yang ketemu? Atau nge-stuck di mana? Masih ngitung? Udah? Berapa? On mic aja nggak apa-apa. Berapa ayo? Ketemu nggak?
Mau dibahas bareng aja? Iya Kak, bahas bareng aja. Oke, 1/4 itu ialah kan 1, 2 pangkat 2. Nah, aku pengennya duanya tak keatasin biar sama-sama yang ini. Jadilah 2 pangkat min 2 dikali X pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat 3X plus 1. Ini ada 3 di depan, aku jadiin ke belakang jadi per 3. Nah, karena ininya udah sama, basisnya udah sama, maka kita ambil yang atasnya aja atau yang pangkatnya aja. Jadilah min 2 dikali X min 1 sama dengan 3X plus 1 per 3. Nah, ini aku kaliin pelangi dulu. Jadilah min 2 kali X berapa? Min 2x. Min 2 dikali min 1? Plus 2. Iya. 3X plus 1 per 3. Nah, 3-nya aku pindah ke kiri. Jadilah kalau pembagian pindah ruas jadi? Perkalian. Oke, berarti 3 langsung aja. Ya udah tak tulis dulu aja biar paham. 2X plus 1 sama dengan 3X plus 1. Terus aku kaliin pelangi lagi. Ini 2 ya, maaf. 2. Kaliin pelangi lagi. Jadi 3 dikali min 2X berapa? Min 6X. Min 6X. 3 dikali plus 2. Plus 6. 6. Plus 6 sama dengan 3X plus 1. Tak bawah sini ya. Min 6X. Ini variabelnya sama-sama 3X. Berarti 3X tak pindah ke kiri. Jadi min 3X. Sama dengan 1. 6-nya tak pindah ruas ke kanan. Jadi 6. Min 6X min 3X berapa? Min 9X. Oke. 1 min 6 berapa? Min 5. Min 5X sama dengan 5 per 9. Iya. Ada yang ditanyain? Tidak. Next. Oke, sip, paham semua ya. Iya, isinya C 5/9. Terus tentukan nilai X ditambah Y dari ini. Caranya sama ya kayak tadi. Di Satu 28 2 pangkat berapa? 7. Udah ketemu Kak? Oke. Lanjut. Udah ketemu hasilnya. Berapa? Min 5 bukan? Min 1. Min 5 atau min 1. Oke, kita coba 2 pangkat 3X min 2Y. Sama dengan ini tadi 2 pangkat min 7. Berarti 3X min 2Y sama dengan min 7. Ini X sama dengan 3 min 2Y. 3 min 2Y. 3 dikali 3 min 2Y. Disubstitusikan ya. Min 2Y sama dengan min 7. Dikaliin pelangi. Jadi 9 min 3 dikali min 2Y. 6Y. Oke. Min 2Y. Sama dengan min 7. Min 6Y, min 2Y berapa? Min 8Y. Min 8Y. Min 7, min 9. Min 11.
Min 16. Y-nya berapa? 2. Nih, kita masukin ke X. X-nya berapa berarti? Min 1. Min 1. 3 X dikurangi 2 ditambah kali 2. Min 1. Iya. Min 1 ditambah 2. 1. 1. Gimana? Paham? Yang 16 itu dapat dari mana? Yang 16 ini min 7, 9-nya pindah ruas ke kanan. Min 7, min 9, min 16. Ini tak liatin coretan cantiknya. Nomor 2 ya tadi. Nomor 2 ini coretan cantiknya. Coba dipahami dulu. Nah, di poin ini tadi. Ini min 7, min 9. Paham? Paham, Kak. Makasih. Oke. Next, kita ke nomor 3. Disamain dulu basisnya. Pak X-nya ketemu? Berapa X-nya? 1 kah? 1. Oke, ada lagi? 3 plus 3 per 2. Oke, ada lagi? 4. Oke, kita coba ya. 2 pangkat 2X plus 2 sama dengan, nah ini diubah dulu. Jadi 2 pangkat 3X plus 1 per 2. Nah, terus tak taruh atas, jadilah 2 min. Gini, ini tak kaliin silang dulu, jadi 3X plus 3 per 2. Nah, terus tak taruh sini, jadilah seperti ini. 2 pangkat itu jadi min 3X min 3 per 2. Terus kita ambil atasnya aja. 2X plus 2 sama dengan min 3X min 3 per 2 dikali. Jadi 2 kali 2X langsung aja jadi 4X. 4X plus 4 sama dengan min 3X min 3. 4X plus 3X ya. Ini pindah ruas ke kiri. 4X plus 3X berapa? 7X. Min 3, min 4. Min 7. Min 1. X-nya min 1. Kita liatin coretan cantiknya. Nih.
Ini kan tak taruh atas, jadinya negatif ininya. Gitu. Ini tak pindah ke sini, jadinya ini 4x plus 4, terus min 3. Min 3-nya dikaliin pelangi, jadilah min 3x min 3. Paham semuanya? Paham, Kak. Oke. Oh, ternyata soalnya cuma 3. Oke. Kita lanjut ke limit tadi udah, eksponen udah, bentuk akar udah, perbandingan udah. Kita coba yang part 4. Apakah soalnya? Oh, ini. Oh, PK beneran. Jika diketahui A plus B sama dengan 37, maka nilai dari A kuadrat, ini gini tulisannya, A kuadrat, bentar nggak cantik, A kuadrat min B kuadrat per A min B. Berapa? Ingat, rumus yang tadi udah dibahas. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, maka berapa? A min B dikali A plus B. Iya, benar banget. A min B, A plus B. Nah, terus kan ini ada A min B. Karena atasnya ada A min B, dicoret. Jadilah tinggal A plus B. Nah, ternyata di soal udah diketahui kalau A plus B. A plus B itu 37. Maka hasilnya 37. Paham? Paham, Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui suatu nilai dari cinta adalah I min N dikali T, maka nilai dari C435A adalah, tinggal dimasukin ini. Substitusikan. Benarkah hasilnya 5? Benar. 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 Oke, berarti udah paham. Ini kan cinta. Lihat huruf kecil. Ada I, N, dan T. I, N, dan T itu dibikin kayak gini. Maka kalau bentuknya I, N, dan T-nya ini diganti 4, 3, dan 5, maka tinggal aja 4 min 3 kali 5. Meskipun ada perkalian, kalau ada ini kurung, maka didahulukan yang di dalam kurung. 4 min 3 berapa? 1 dikali 5? 5. 5. Oke, berarti isinya 5 ya. Paham semua? Paham? Paham, Lanjut ya. Kak. Lanjut ke nomor 3. Wow, ini 81% jawabnya 2. Jika 2AB min 6A sama dengan 4, maka berapakah nilai AB min 3A? 2. Dari mana? Dari kan 2AB min 6A itu disederhanakan menjadi 2 di dalam kurung AB min 3A sama dengan 4. Terus yang 2-nya tadi dibawa ke kanan, kan jadi 4/2. Terus tinggal yang di kiri itu AB min 3A sama dengan 4/2, yaitu 2. Ya udah ketemu. Iya, bener banget. Juga bisa langsung seperti ini. Langsung aja ini dibagi 2. Tinggal AB min 3A sama dengan 2. Udah. Gitu. Paham semua ya ini? Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Oke.
Lanjut ke nomor soal 4. Jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka berapakah hasil dari 6A kuadrat per 2B kuadrat plus 4A per 3B? Disubstitusikan. Benarkah isinya 20/9? Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Oke, kita cek ya. Cek bersama-sama. Hanya dimasukin 2. Berarti 6 dikali 4. 4 itu dari ini kan A kuadrat. A kuadrat tadi A-nya bilangnya 2. Berarti 2 kuadrat. 2 dikali 2, 4. Per 2 dikali 9. B itu kan 3. Kalau 3 kuadrat berarti 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 4 dikali A-nya. A-nya berapa tadi? 2. Per 3 dikali B-nya 3. 6 kali 4. Ini bisa dicoret. 2, ini coret. Ini 3, ini 2. 2 dikali 2, 4. 4 per 3. Terus ini ditambah 8 per 9. Disamain penyebutnya jadi 9. Taruh atas sini. Samain penyebutnya dari 9. Berarti ini dikali 3. Kalau yang atas kali 3, maka yang bawah kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 8 berapa? 20. Ya, 20/9. Benar ya isinya A. Ada yang ditanyakan? 20/9. Ini cara cantiknya ada di sini. Dari 1 sampai 4 ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Lanjut atau mau gimana? Udah capek? Kak, aritmatika Lanjut. Nih. Ya. Bahas ini. Iya, Kak, boleh. Ya, mau bahas. Oke. Nomor 1. Suatu deret geometri mempunyai suku pertama P, pangkat min 2. Jadi gini. Suku pertama U1. U1 sama dengan P pangkat min 2. Terus, dan suku kedua U2 sama dengan P pangkat 2X. Terus suku ke-10 U10 sama dengan P pangkat 88. Tentukan berapakah nilai X-nya? Benarkah X-nya 4? Benar? Bingung? Tak mau dibahas bareng? Bahas bareng aja, Kak. Oke. Kita bahas bareng.
Ini. Untuk tulisan cantiknya, jadi U1-nya sama dengan, U1 itu A ya, U1 A. A sama dengan P pangkat min 2. U2 sama dengan AR. Tahu kan AR dari mana? Ingat rumus UN dari geometri. UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ketika U-nya 2, berarti 2 min 1. 2 min 1. 2 min 1. Berapa? 1. Nah, A, R ini sebenarnya ada pangkat 1, tapi nggak ditulis nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, terus U10-nya itu AR pangkat 9. Ingat, ini N-1. Berarti kalau ininya 10, berarti ininya 9. Kalau ininya 2, berarti ininya 1. Kalau ininya 1, berarti ini 0. Berapapun pangkat 0 itu 1. Berarti ini ada sebenarnya ada A kali 1 gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini, P-nya tadi kan U10 sama dengan P pangkat 88. Nah, R itu kan U2 per U1. Berarti P pangkat 2X per P pangkat min 2. Ingat, rumus dari eksponen. Sifat dari eksponen. Kalau kayak gini, dikatasin jadi plus 2. Jadi R-nya P pangkat 2X plus 2. Terus, kalau udah kayak gini, tadi ingat U10 sama dengan P pangkat 88. Terus, dibikin ini. AR pangkat 9, ya U10 kan. U10 itu bisa ditulis dengan AR pangkat 9 sama dengan P pangkat 88. Nah, terus AR pangkat 9, A-nya tadi udah diketahui kalau A-nya itu P sama dengan P pangkat min 2. Terus R-nya tadi juga udah diketahui. R-nya ini. Terus ditulis lagi aja. Sama dengan P pangkat 88, ini tinggal turun terus. Terus min 2, ingat rumus ini, dilihat dulu, ini dikaliin dulu. Jadilah hasilnya ini. 9 dikali 2X sama dengan 18X, 9 dikali 2 sama dengan 18. Terus kalau basisnya sama kan, tinggal dijumlahin. Min 2 ditambah 18X plus 18. Jadilah 18X plus 18 min 2. 18 min 2 kan 16. Nah, ini basisnya udah sama P. Tinggal ditulis yang atasnya aja. 18 min 2 sama dengan 16. 18X plus 16 sama dengan 88. 18X sama dengan 88 min 16. 18X sama dengan 72. X-nya sama dengan 72 per 18. X-nya sama dengan 4. Masih bingung? Aman? Paham, Kak. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Jumlah bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4 adalah antara 1 dan 200. Berarti 1 dan 200-nya nggak ikut. Jumlah ya, berapa? Benar isinya 4.500. Atau bahas bersama? Bahas bersama? Iya. Bahas aja, Kak. Oke. Kayaknya udah mulai loyo semua ya, udah malam. Oke.
U1 sama dengan Iya Kak, 4. bahas bareng Ya. aja. Ya, U1 sama dengan 4. Kenapa 4? Kenapa nggak 1? Soalnya tadi bilangnya yang habis dibagi 4 antara 1 dan 200. Berarti kan 4 langsung. Karena antara. Jadi 1 dan 200 nggak ikut. Meskipun 200 bisa dibagi 4. Suku terakhirnya itu 196. Ya karena tadi. Karena 200-nya nggak masuk. Nah, U1 itu sama dengan A sama dengan 4. 196 itu suku terakhir, tapi kita nggak tahu. Itu suku urutan yang keberapa, nggak tahu. Penting itu suku terakhir. Kita tahu bedanya 4. Iya, karena yang bisa habis dibagi 4. Terus UN sama dengan 196. Ingat rumus UN. Rumus UN ialah A tambah N-1 dikali B. Nah, tadi kita tahu kalau A-nya 4, B-nya 4. Masukin, substitusikan. Jadi 4 ditambah N-1 dikali 4. Ini sama dengan 196. Karena kita nyari nilai N. N itu suku keberapa? Urutan keberapa sih? 196. Nah, makanya kita pakai rumus ini. Nah, terus kalau udah kayak gitu, ini dikaliin pelangi. 4 dikali N, 4 dikali min 1. Jadi 4 ditambah 4N min 4. Nah, ini dicoret. Ya kan, 4 dikurangin 4 kan 0. Tinggal 4N sama dengan 196. N sama dengan 196, 4 benda ruas jadi pembagian, benda ruas jadi perkalian, benda ruas jadi pembagian. 196 dibagi 4 sama dengan 49. Tapi kita sebenarnya bukan nyari itu, melainkan kita nyari jumlah semuanya itu berapa. Nah, jumlah itu identik dengan nilai SN. Nah, kita ke sampingnya. Jadi, nah ini SN. Nah, SN itu kan harus nyari N-nya dulu. Nah, tadi N-nya udah ketemu, 49. Nah, 49 berarti tinggal masukin 49 per 2. Nah, ini kan bisa juga dengan rumus UN. Bisa juga dengan 2A plus N-1B bisa. Tapi rumus ini juga bisa. Karena, kenapa pakai rumus ini? Karena tadi UN-nya kita udah tahu. Kalau UN-nya itu 9196. Nah, terus ini ialah S 49. 49 per 2. 4 tambah 196 itu 200. Tinggal coret-coret ini 100. Berarti 49 dikali 100. Jawabannya 4900. Ada yang mau tanyakan? Tidak Kak, sudah paham. Jelas Kak. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kan isinya 4900. Jadi jawaban seperti ini meskipun paling banyak itu tidak menjamin kebenarannya. Kebenarannya biasanya nanti dikasih kunjau di bawah. Seperti itu. Nomor 3. Diketahui jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 55. Nilai suku ketiga adalah S5 sama dengan 55. U3 berapa? Berapa? Benarkah X-nya? Kok X? Nilai suku ketiganya 11. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Kita lihat ke pembahasan ya.
sama dengan 55. Nah, yang ditanyakan adalah U3. Karena kita sudah punya modalnya itu ialah S5 sama 555, kita masukin ke dalam rumus. Nah, ini pakai cara yang 2A ini N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Kalau tadi kan pakai UN. Nah, terus dimasukin 5 per 2, 2A plus 5 min 1 kali B. 5 itu dari ini N-nya ya. Kita tapi belum tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Terus kalau udah, habis dimasukin, ini dikali pelangi 5. Enggak dikali pelangi enggak apa-apa, langsung aja. 5 min 1, 4. 4 dikali B, 4B. Terus ini dipindah ruas. 2-nya dipindah ruas. Jadi 55 dikali 2, 110. 5 dikali 2A plus 4B. Nah, ini kenapa nggak dikali pelangi? Soalnya U3 itu kan sama dengan A plus 2B. Iya kan? Benar? Benar U3 A plus 2B? Benar. Nah, kalau gitu kita udah tahu 2A plus 4B. Nah, karena U3A plus 2B ini, maka kita tinggal bagi 2. Makanya hasilnya 11 U3-nya. Paham? Paham sampai sini? 1, 2, 3. Ada yang ditanyakan? Paham, Kak. Kak. Oke, lanjut ke nomor 4. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terletak di antara 94 dan 177 adalah mirip sama yang nomor tadi. Nomor 2. Benarkah banyaknya bilangan kelipatan 5 yang terletak di antara 94 dan 177 adalah 15? Benar? Atau mau dibahas aja? Bahas aja, Kak. Oke. Nomor 4. Ini. Bedanya 5. Ya kan, tadi kelipatan 5. U1-nya 95. Karena kan di antara 94 dan 177, angka pertama yang bisa dibagi 5 itu kan 95. Terus U terakhirnya 175. Karena di batasnya itu 177. Nah, kalau 177 bawahnya 176. Nah, 176 itu nggak bisa dibagi 5. Yang bisa itu bawahnya lagi, yaitu 175. Makanya kita milih UN atau suku terakhirnya itu 175. Nah, bermodalkan UN sama dengan 175, maka kita bisa membuat rumus yang ini. Rumus ini. Nih. Nah, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya 175 dimasukin. Terus A-nya itu 95 dimasukin 95. Terus ini dibiarin aja seperti tadi, N min 1 dikali 5. Terus dikaliin silang 5N min 5. Ini hasilnya. Terus 95 dipindah ruas. Ini pertambahan ya. Penjumlahan. Kalau pindah ruas ke kiri berarti jadi pengurangan. Berarti 175 min 95 yaitu 80. Terus ini 5N min 5.
Min 5-nya sama kan sama 80, makanya kita pindahin ruas. Jadi 80 tambah 5 sama dengan 5N. 5N sama dengan 85. N sama dengan 85 dibagi 5. N-nya 17. Ada yang tanyakan? Sip, Kak. Sudah. Oke. Nah, ini bedanya sama yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu kan jumlah bilangan. Jumlah bilangannya. Nah, kalau ini banyak bilangan kelipatan. Banyaknya. Bukan jumlahnya. Bukan jumlah bilangannya, tapi banyaknya aja berapa gitu. Jadi ini UN, kalau yang tadi nomor 2 itu SN. Lanjut ke soal terakhir. 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan hasil kali 3 bilangan tersebut adalah 27. Jika suku kedua ditambah 2, U2 tambah 2, terbentuk suatu barisan aritmatika naik. Beda aritmatika tersebut adalah, jadi awalnya barisan geometri. Yang barisan geometri dari ada tiga huruf atau tiga angka ya, 3 angka nih. 3 angka yang mana 3 angka tersebut itu merupakan barisan geometri. Yang hasil kali dari 3 tersebut itu 27. Nah, tapi ketika U2-nya, jadi U1 dikali U2 kali U3 sama dengan 27, U2-nya itu ditambah 2, bilangan tersebut tuh malah jadi barisan aritmatika. Nah, bedanya berapa sih? Kok bisa jadi barisan aritmatika? Apakah benar 3? Mau dibahas langsung? Bahas aja, Kak. Kelihatan ya kunjungnya 4. Padahal di sini banyak yang pilih 3. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. U1 itu A. U2 AR. U3 AR kuadrat. U1 kali U2 kali U3 sama dengan 27. Terus U1 tadi A, U2 itu AR, U3 itu AR kuadrat. Terus dioperasionalkan. A kali A kali A. Berarti A pangkat 3. R-nya juga pangkat 3. Sama dengan 27. Terus 3-nya dikeluarin. Jadi AR kurung pangkat 3 sama dengan 27. AR 3 akar 27. Maka kan 27 pangkat 1/3. Begini. Mana ya? Nih. 27 pangkat 1/3. 27 itu kan 3 pangkat 3 kali 1/3. Coret-coret. Berarti tinggal 3. Berarti U2-nya sama dengan 3. Nah, berapa sih yang hasilnya? Itu kalau dikali 27 dengan U2-nya itu 3. Ingat, barisan geometri itu barisan yang kelipatan. U1 sama dengan 1. Kok bisa U1 sama dengan 1? Ya, 1 ini U1. U1 1 dikali 9 dikali U3 itu kan berarti U3-nya berapa? Kalau U1-nya 1, U2-nya 9. Jumlah dari U1 U3 perkalian dari U1 U2 U3 itu 27. U3-nya berapa? Salah. Maaf. Ini U3 ya. Ini U2. Nah, mereka ini 1, 2, 3. Itu kan dikaliin hasilnya 27. Makanya U1-nya 1. 1 dikali 3, 3. 3 kali 9, 27. Benar. Oke, dipahamin dulu.
R-nya berapa? AR itu sama dengan 2 ya, Kak? AR sama dengan 3. 3. R-nya 3. 9/3, 3. 3/1, 3. Rumus R kan U2/U1 atau enggak U3/U2. R-nya 3. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Tidak, Kak. Oke, kita lanjut. Tadi bilangnya kalau U2-nya itu ditambah 2 itu jadi barisan aritmatika. Kita coba ditambah 2, berarti 3 tambah 2, 5. Kita urutin jadi 1, 5, 9. 1 itu dari yang tadi. 9 juga dari yang tadi. Terus kita lihat 1 ke 5 itu bedanya berapa? 4. 5 ke 9 bedanya? 4. Berarti hasilnya bedanya itu 4. Ini beda aritmatika tersebut adalah 4. Jadi bukan 3 ya, 4 isinya A. Ada yang ditanyakan dari 1 sampai 5. Tidak, Kak. Sudah mengerti. Cukup, Kak. Oke. Tinggal yang part 1 sama part 2. Kayaknya nggak dibahas malam ini. Malam ini cukup yang tadi. Mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti bisa